Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 243600002. Pada video kali ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas materi 9 pada mata kuliah pembelajaran mesin dan AI generatif. Oke, pertama-tama kita lihat materinya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah materi yang diberikan oleh dosen saya. Di sini ada praktikumnya dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebetulnya di sini tugasnya cukup mudah karena di sini sudah diberikan kodenya, kita hanya tinggal generate saja. Jadi teman-teman bisa copy aja. Tapi di sini kita juga menggunakan API key. Maka dari itu, teman-teman harus menggunakan Grok API Key untuk mengambil API yang valid di sini, agar teman-teman bisa ganti API yang tidak valid ini menjadi API yang valid. Nah, kalau saya sudah dapat API Key, udah di copy juga. Nah, karena di materi ini memasukkan berulang kali API yang valid, contohnya di sini. Terus juga ini juga kita pakai API. Nah, maka dari itu saya sudah copy kode dari sini dari praktikum 1 sampai 5 saya masukkan ke Notepad. Caranya sebenarnya suka-suka aja, tapi di sini saya agak lebih terarah aja ya biar nggak bolak-balik masukin API lagi. Di sini udah diganti API-nya jadi API yang valid praktikum 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Tool berikutnya kita pakai Google Colab. Jadi kita tulis dulu deh judulnya. Praktikum 9. Nah, di sini di sel pertama langsung kita copy kodenya aja. Jika sudah kita copy, kita masukkan ke sini lalu kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya, seperti ini. Jadi pada praktikum pertama ini yang kita pelajarin tuh cara menghubungkan aplikasi pattern-nya dengan LLM modelnya menggunakan Grok API. Nah, dia di sini tuh mahamin nih gimana aplikasi dapat mengirim prompt ke LLM dan menerima respon dari model melalui API sebagai dasar penggunaan AI generatifnya. Nah, oke, kita plus code aja untuk praktikum keduanya. Di sini sama, kita copy lagi. Nah, kita masukin. Lalu kita jalankan kembali. Nah, sudah tercentang hijau ya. Nah, kalau di praktikum kedua ini yang saya pelajari itu dia membandingkan dan mempelajari bahwa suatu model LLM itu dapat digunakan untuk berbagai jenis tugas ya teman-teman. Dia juga di sini nunjukin kalau LLM itu tidak hanya mampu menghasilkan teks seperti membuat ringkasan, tetapi juga dapat melakukan klasifikasi hanya dengan mengubah prompt yang diberikan. Nah, mungkin kita coba lagi ke praktikum ketiga. Jadi kita copy lagi ya. Maaf, tangan saya licin. Praktikum ketiga. Kita copy, kita masukin plus code lagi. Lalu kita jalankan aja.
Nah, kalau di sel ketiga ini yang kita pelajarin itu fungsi parameter temperatur. Nah, di sini tujuannya itu dia cari tahu ya gimana nilai temperatur ngaruh sama variasi jawaban. Nah, nanti yang dihasilkan oleh LLM itu mulai dari jawaban yang lebih konsisten hingga lebih kreatif seperti ini. Lihat, beda kan sama yang di sel kedua tadi. Padahal hanya dengan mengubah promptnya aja. Oke, kita coba ke yang keempat. Nah, kita copy lagi. Sini kita paste code aja. Lalu kita jalankan. Nah, sudah tercentang hijau juga, akhirnya sudah jalan ya. Nah, sebetulnya di yang keempat ini itu dia nerapin LLM pada studi kasus sederhana, yaitu dia klasifikasi ini beberapa keluhan mahasiswa. Tujuannya dia tuh nunjukin bahwa LLM dapat memahami konteks suatu teks dan memberikan kategori yang sesuai berdasarkan instruksi yang diberikan. Nih, bisa dilihat ya. Nah, untuk praktikum yang kelima ini, kita tuh implementasikan pemanggilan LLM menggunakan PHP dan menampilkan hasilnya dalam bentuk halaman web ya. Maka dari itu, tool yang perlu kita siapkan adalah Notepad++, SAM, dan AI. Jadi di sini kita buka SAM dulu. Di sini teman-teman aktifin Apache-nya. Lalu kita juga butuh Notepad++ juga. Lalu kita gunain AI juga. Nah, kalau di sini tadi saya sudah prompting ya. Mana ya tadi? Sebentar. Oke, sepertinya kita langsung lihat hasilnya saja. Nah, ini tuh caranya nanti teman-teman bisa save di Notepad++, lalu kita lihat aja di file. Kalau saya di space Windows C, karena kita pakai SAM, kita klik di sini yang SAM, lalu ke htdocs, lalu tadi saya save dengan nama ini praktikum 9. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini saya nggak buat kayak chatbot yang bisa tanya jawab atau web interaktif ya, karena di sini tujuannya tuh dia cuma implementasiin dari yang 1 sampai 4 tadi, cuma bedanya di sini dalam bentuk web. Nah, ini seperti ini ya. Di sini ada ringkasan, ada pertanyaan juga, lalu dia jawab juga. Nah, seperti ini kurang lebih. Di sini tuh sebenarnya tujuannya cuma buat membuktikan bahwa integrasi LLM itu tidak hanya dapat dilakukan menggunakan pattern di Google Colab aja, tapi juga dapat diterapkan pada aplikasi web sehingga hasil respon dari model dapat ditampilkan melalui browser ya. Nih, kurang lebih ini adalah kode yang saya simpan. Seperti ini dan outputnya ini. Mungkin sekian video dari saya karena sudah tergenerate dari praktikum 1 sampai 5 di sesi 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.